Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Jadi di video kali ini aku akan menepati janji aku sama kalian untuk unboxing. Gak usah nunggu lama-lama, kita akan langsung unboxing. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe ya, terima kasih. Gak usah nunggu lama-lama lagi, aku tahu kalian pasti udah gak sabar karena banyak banget yang komen dan kirim DM ke Instagram aku, Kak, kapan unboxing diecast yang kedua? Nah, ini masih kiriman dari Kak Metsbang, terima kasih banyak ya kakak. Aku sebenarnya udah gak sabar banget buat unboxing ini. Tapi sebelumnya aku mau review dulu packagingnya. Kalau kita lihat di sini adalah skalanya 1:200. Dan kalau kita lihat dari belakangnya ini nih, ini sepertinya harus kita rakit. Mudah-mudahan gak susah. Dan ini mereknya adalah Lupa Aircraft Models. Kalau kalian ada yang punya, boleh share di bawah sini di komentar apa pesawat yang kalian udah punya dari Lupa Aircraft Models. Udahlah, langsung aja ya, nggak usah lama-lama lagi lah. Kita langsung lihat seperti apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tadi aku cut karena ternyata aku nggak bisa merakit ini sendirian, jadi aku minta tolong kameramen aku. Nah, ini ada dua nih ya, standing atau apa namanya? Best. Tapi biar sesuai sama packagingnya, aku bakalan taruh di sini nih. Nah, kalau yang kayak gini aja mah bisa masangnya. Kalau yang tadi, aduh cukup ribet ya. Oh ya, sedikit informasi, ini bahannya adalah plastik. Ya, tapi seperti apa sebenarnya pembahasan kita mengenai Airbus? Kita akan langsung membahas mengenai Airbus dan Airbus A350-1000. Kita akan membahas dulu mengenai Airbus. Jadi Airbus adalah hasil konsolidasi perusahaan penerbangan Eropa untuk menandingi perusahaan Amerika seperti Boeing dan McDonnell Douglas. Airbus Industri dibentuk tahun 1970. Misi perusahaan Airbus adalah untuk tujuan memperkuat kerjasama Eropa di bidang teknologi penerbangan dan dengan demikian dapat mempromosikan kemajuan ekonomi dan teknologi di Eropa. Airbus adalah pemimpin dalam merancang, membuat, dan memberikan produk, layanan, dan solusi kedirgantaraan kepada pelanggan dalam skala dunia. Dengan lebih dari 130.000 orang karyawan yang dimiliki, Airbus juga sukses sebagai perusahaan aeronautika dan ruang angkasa terbesar di Eropa. Airbus berada di garis depan industri penerbangan. Airbus membangun pesawat komersial paling inovatif dan konsisten, berkat pemahaman mendalam tentang perubahan kebutuhan pasar, fokus pelanggan, dan inovasi teknologi. Airbus menawarkan produk yang menghubungkan orang dan tempat melalui udara dan ruang angkasa. Ada beberapa tipe pesawat yang dibuat oleh perusahaan kedirgantaraan ini seperti Airbus A300, A320, A330, A350, dan A380. Nah, tapi yang hari ini akan aku bahas adalah Airbus A350. Sedikit membahas mengenai seri A350. Airbus A350 adalah pesawat jet berbadan lebar yang dikembangkan oleh Airbus. Desain A350 pertama kali diusulkan oleh Airbus pada tahun 2004. Pesawat ini dianggap sebagai pesaing Boeing 787 Dreamliner dan merupakan pengembangan dari A330 dengan sayap komposit dan mesin baru. Karena dukungan pasar tidak memadai, pada tahun 2006 Airbus beralih ke desain clean seat XWB atau Extra Wide Body. Prototipe pertama terbang pada tanggal 14 Juni 2013 dari Toulouse di Prancis. Burung besi ini telah mendapat sertifikasi dari Badan Keselamatan Penerbangan Eropa atau EASA, diperoleh pada September 2014 dan 2 bulan kemudian mendapat sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA. A350 adalah perpaduan inspirasional antara sains dan alam. Keunggulan pesawat ini karena dibuat dengan lebih dari 70% material canggih, menggabungkan komposit karbon sebanyak 53%, titanium, dan paduan aluminium modern untuk menciptakan pesawat yang lebih ringan dan lebih hemat biaya, sekaligus mengurangi kebutuhan perawatan. Dengan menggunakan mesin Rolls-Royce Trans generasi terbaru, membuat pesawat ini lebih senyap dan lebih efisien, dan disebut-sebut teknologi modernnya mengurangi beban kerja pilot.
Keunggulan lain dari A350 adalah lebih hemat bahan bakar 25% dan ramah lingkungan dengan emisi CO2 yang lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Bukan hanya teknologi yang diubah, ketika Airbus merancang A350, sebuah kabin yang begitu nyaman diciptakan dengan kursi yang lebih lebar, langit-langit yang tinggi, dan pencahayaan sekitar yang memikat, menghasilkan pengalaman menyenangkan meskipun terbang dengan jarak jauh yang mencapai 8.100 nautical miles atau 16.100 km. Nah, sebenarnya Airbus A350 ini mengeluarkan dua seri, yaitu seri 900 dan 1000. Tapi kali ini sesuai dengan diecast-nya, maka aku akan membahas seri 1000. A350-1000 adalah versi pesawat terpanjang dengan lorong ganda dan merupakan pesawat jet berbadan lebar. Untuk kenyamanan, A350-1000 memiliki kabin yang luas dan tenang, kursi yang lebih lebar, dan pencahayaan ambient yang elegan yang berkontribusi pada interior yang indah sekaligus meminimalkan efek jet lag. Pesawat ini mulai beroperasi pada Februari 2018. Memiliki jangkauan 16.100 km, panjang pesawat ini adalah 73,79 meter, tingginya adalah 17,8 meter, dan memiliki rentang sayap 64,75 meter, dan kapasitas kursi penumpangnya lebih banyak, yaitu 350 sampai 410 kursi. Nah, sebenarnya bila dibandingkan dengan seri 900, seri 1000 ini memiliki keunggulan tersendiri. Seri 1000 memiliki perbedaan panjang sekitar 7 meter dengan seri 900. Seri 1000 memiliki fitur trailing edge sayap yang dimodifikasi, roda pendaratan utama 6 roda yang lebih besar, dan juga badan pesawat canggih dengan penggunaan material komposit yang ekstensif dan mesin aero besar paling efisien di dunia. Ada beberapa maskapai yang menggunakan Airbus A350-1000, diantaranya adalah British Airways, Cathay Pacific, Qatar Airways, dan Singapore Airlines. Nah, ternyata Airbus memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia. Mengutip dari web milik Airbus, hubungan Garuda Indonesia dengan Airbus dimulai pada Februari 1979 ketika maskapai Garuda memesan 9 Airbus A300B4, pesawat bermesin ganda berbadan lebar pertama di dunia. Dengan pengiriman pesawat seri A300 pertamanya pada tahun 1982 yang secara resmi diberi nama A300FFCC atau Forward Facing Crew Cockpit. Garuda dan Airbus bekerja sama secara erat dalam penyempurnaan produknya. Maskapai Garuda kemudian terlibat dalam pengembangan kokpit. Bukan hanya Garuda Indonesia, tapi ada beberapa maskapai yang juga bekerja sama baik dengan Airbus. Di antaranya adalah AirAsia dan Lion Air. Bukan hanya dengan maskapai Indonesia, tapi Airbus juga bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. Mereka bekerja sama untuk mengkonfigurasi dan mengirimkan helikopter ke pelanggan pemerintah Indonesia dan untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Nah, itulah informasi dari Channel Tamara Delf mengenai pesawat Airbus A350-1000 ini. Coba aku pengen tahu di antara kalian Delfers, apakah ada yang udah pernah naik Airbus A350-1000 ini? Gimana rasanya, ceritain sama aku. Mungkin selain A380, aku juga berniat untuk naik A350. Terima kasih udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan komen kamu aku tungguin buat aku baca. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.